masuk ke sesi 4, sesi yang terakhir, langkah-langkah ya. Langkah-langkah untuk menjadi sukses ya. Oke. Oke. Jadi ini langkah yang Anda harus lakukan. Inilah sesi terakhir ya. Mengenai the steps ya. Jadi saya sesungguhnya bagi dalam apa? Tiga bagian ya. Oh, dua bagian ya. Dua bagian ya. Pertama masalah integrity. Integrity itu ya berada di dalam segitiga pertama. Ya, saya nggak gambarkan. Jadi integrity itu I di dalamnya ya. Ada segitiga, dalamnya adalah I, integrity. Ya, profesi apapun, pekerjaan apapun yang Anda lakukan, Anda perlu memiliki integritas. Ya, integritas adalah sesuatu yang sangat-sangat bernilai, yang saat ini sudah langka, sudah sangat langka. Semua orang ingin cepat kaya, semua orang ingin sukses, semua orang ingin bahagia, tapi dengan cara mereka, tidak mengindahkan rambu-rambu etika-etika, norma-norma, sopan santun, dan legalitas. Ya, ini yang saya mau coba sampaikan pada Anda semua, bahwa integritas saat ini adalah barang yang mahal. Barang yang mahal. Oleh sebab itu, Anda harus punya stempel. Anda harus dikenali oleh orang lain, oleh atasan Anda, oleh siapapun, oleh industri, bahwa Anda adalah orang yang berintegritas. Itu dulu. Ya, Anda harus punya integritas. Dan seringkali integritas Anda akan diuji loh. Akan diuji. Hati-hati. Akan diuji. Bisa saja atasan Anda menawarkan Anda untuk sebuah posisi, tapi Anda harus melakukan sesuatu hal yang tidak berintegritas. Hati-hati. Dari hal-hal kecil, Anda diuji. Ya, mohon maaf ya, kadang-kadang kita ikut dari sebuah panitia, kemudian kita memarkup sebuah anggaran, ya, Anda diberikan sesuatu tapi tidak ada kembaliannya, tidak ada pertanggungjawabannya. Dari hal sederhana, ya, integritas itu akan diuji. Oleh sebab itu, integritas tersebut juga tidak bisa dibangun dalam semalam dua malam, sebulan dua bulan. Ini perlu tahunan, ya, perlu tahunan. Kejujuran yang utama yang Anda harus betul-betul perhatikan. Nama baik, reputasi, itu yang menjadi dampaknya. Ya. Integritas ini tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli. Tapi dibuktikan dalam perjalanan waktu. Membangun integritas tidak sebentar. Tetapi menghancurkannya sangat-sangat mudah. Ya. Jadi Anda harus dikenal sebagai seseorang yang punya integritas. Itu dulu yang saya ingin coba sampaikan pada Anda semua. Anda bertanya kepada diri Anda, apakah saya adalah orang yang berintegritas atau tidak? Apakah saya selama ini suka melakukan tipu daya kepada atasan saya, kepada anak buah saya, kepada pasangan saya, kepada rekan kerja saya? Anda coba bertanya. Ya, bila mana ternyata tidak, tinggalkan semua perbuatan yang lalu itu. Anda mulai hari ini melakukan hal yang berintegritas dengan penuh kejujuran. Karena masa depan Anda, sukses atau tidaknya, sangat bergantung pada integritas. Kalau Anda sudah dikenal dengan seseorang yang penuh dengan integritas, maka pintu-pintu rezeki akan terbuka luas buat Anda. Tapi sebaliknya, kalau Anda melakukan kecurangan, suka nipu sana, nipu sini, melakukan kebohongan di sana sini, Anda akan dikenal dengan orang yang tidak berintegritas. Dan kemudian, saya percaya rezeki Anda atau rezeki mereka yang melakukan hal tersebut tidak akan panjang. Tidak akan panjang. Saya punya banyak contoh, ya, teman-teman yang melakukan hal-hal yang telingung sana telingung sini, ya, akhirnya rezekinya dia pun juga jatuh. Ya, oleh sebab itu, Anda jangan silau
Jangan silau dengan tawaran-tawaran yang mungkin bisa membuat Anda kaya sejenak, tapi reputasi Anda akan hancur. Hati-hati. Itu yang saya mau coba sampaikan pada Anda terkait dengan integritas. Ya, sulit dibangun, mudah dihancurkan. Dan integritas ini akan punya kelompok, ya, akan punya kelompok di mana mereka saling melindungi satu sama lain. Tapi di luar ini, yang tidak punya integritas, di luar sana ya, itu apa? Mereka akan saling makan, saling menjatuhkan, saling menghalalkan segala cara. Hati-hati. Orang yang Anda pikir Anda teman Anda, kalau Anda ataupun mereka tidak punya integritas, pasti apa? Akan saling menjatuhkan, akan saling memakan, menipu. Ya, tapi kalau kelompok Anda kelompok integritas, maka Anda saling melindungi, saling menjaga, dan pekerjaan akan ada buat Anda di kelompok ini. Ya, perhatikan, itu masalah integritas yang pertama. Ya, tapi saya punya pelatihan integritas dan saya terus saja sedang memasarkannya, dan itu tidak bisa dibangun memang dalam waktu 3 jam ataupun satu hari, tapi itu dipraktekkan setiap saat ya. Oke. Kemudian setelah integritas ada yang namanya passion ataupun obsession ya, ataupun faith ataupun values ataupun belief ya. Jadi ataupun motif ataupun intention. Ini sama ya, gabungan ya. Saya coba jadi satu ya. Passion, obsession, will. Jadi saya akan coba melalui pakai ini saja ya. Passion. Makanya saya sebut, bisa asuransi lah sebut, education is our passion. Ya. Mengapa? Karena kalau misalnya Anda memiliki gairah, memiliki hasrat, ya, yang membuat Anda tuh bersemangat, ya, maka Anda dengan sendirinya melakukannya, ya. Bila mana Anda sehat dan Anda punya waktu, pasti Anda melakukannya. Bahkan mungkin Anda sehat dan Anda tidak punya waktu, Anda mungkin akan mencoba mengadakan waktu untuk itu, ya. Maka oleh sebab itu edukasi buat saya punya passion. Makanya oleh sebab itu tahun 2017 ya, saya meninggalkan saya punya posisi sebagai direktur utama dari perusahaan yang saya bangun, yang saya miliki saat ini, ya, untuk saya bangun Itikat Akademi dan Bisa Asuransi ini. Dengan tujuan apa? Karena saya ingin mengajar, saya punya passion. Saya senang mengajar, saya senang berbagi, saya senang menulis buku, ya. Dengan begitu, saya merasa hidup. Ya. Oleh sebab itu, Anda mesti melakukan pekerjaan Anda dengan passion. Anda mesti pahami, Anda mesti yakini ya bahwa pekerjaan Anda saat ini di asuransi adalah Anda punya passion, Anda punya obsesi. Kenapa? Ini pekerjaan yang membantu orang lain, akan menolong orang lain yang pada saat itu mengalami kesulitan, kesusahan. Anda melakukan hal ini hal yang mulia. Bukan untuk Anda, tapi untuk orang lain. Itu loh passion Anda. Anda mesti bangun. Anda mesti punya passion, obsession tersebut, dan kehendak, will itu ya. Faith, belief, values. Anda mesti percaya, Anda mesti yakin, ya, bahwa nilai-nilai yang ada dalam asuransi itu baik. Ya, makanya saya selalu menjunjung utmost good faith. Utmost good faith itu bagus, sangat-sangat bagus. Makanya oleh sebab itu, walaupun saat ini di London sana, di Inggris sana, prinsip pertama sudah diganti dari utmost good faith menjadi DNC, disclosure and yang memberitahukan secara terbuka. Saya bilang itu mas sederhana sekali. Utmost good faith jauh lebih kompleks, jauh lebih mendasar, dan ini saya tetap pegang bahwa kita mesti melakukan segala sesuatu dalam bisnis asuransi berdasarkan utmost good faith. Bukan itu saja, bukan cuma hanya asuransi, tapi semua bisnis ya mesti good faith. Ya, karena kita melakukan bisnis tentu dengan tujuan apa? Memberikan kebaikan kok. Anda menjual makanan, entah warteg atau restoran, Anda memberikan apa? Makanan buat orang lain yang sehat, yang nikmat, dan harga yang bersaing. Anda berikan kebaikan buat orang lain kok. Anda apalagi? Anda bekerja sebagai apa? Sebagai katakanlah misalnya office boy. Anda berikan bantuan buat orang lain, membantu pekerjaan mereka, katakanlah membersihkan ruangan, ya, membuatkan kopi, membantu mereka untuk merapikan pekerjaan segala macam, ya. Anda mesti melihat nilai yang Anda kerjakan itu bermanfaat buat orang lain apa tidak.
Kalau Anda yakini itu bermanfaat buat orang lain, maka Anda akan bekerja dengan sukacita dan bahagia. Ya, itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah motif ataupun intention. Ya. Motif Anda apa bekerja? Hanya uang. Sederhana banget. Anda bekerja mestinya bukan sekedar untuk uang, tapi apa? Anda bekerja untuk membangun masa depan Anda. Anda bekerja untuk apa? Untuk keluarga Anda, untuk membawa rezeki. Anda bekerja untuk kebaikan orang lain. Anda mesti punya suatu motif atau intention, bukan cuma sekedar uang. Ya, uang itu hanya apa? Hanyalah sebuah awal dan sebuah apa ya? Sebuah yang kita mesti tinggal segera mungkin. Kalau Anda bekerja dimanapun demi uang, maka suatu ketika kalau Anda gagal melakukannya, maka Anda kecewa karena Anda cuma mikirin uang. Tapi kalau Anda melakukannya untuk kebaikan orang lain, ya selalu gini, saya memasarkan asuransi, saya melakukan webinar ini, ya saya melakukan ini bukan untuk saya sendiri semata-mata, tapi saya melakukan ini untuk orang lain. Ya, saya berbagi pengetahuan dan pengalaman saya atau apapun motivasi bukan untuk saya semata, tapi lebih baik untuk orang lain. Ya, kenapa? Saya membangun kehidupan mereka lebih baik ya. Karena kenapa? Kalau misalnya yang ternyata yang datang cuma 10-20 orang, that's fine, nggak apa-apa. Yang penting apa? Saya sudah melakukan untuk kebaikan buat 10 orang lain. Jadi sukacita kita, motif kita ataupun kita punya passion segala macam nilai-nilai kita itulah untuk orang lain, ya, bukan untuk kita, ya. Jadi itu passion segitiga di bawah, passion, faith, and intention, ya. Jadi Anda harus punya itu semua sehingga Anda punya tadi motivasi Anda punya spirit, ya. Itu tidak cuman angat-angat tai ayam cuman seminggu, 2 minggu, sebulan gitu loh, ya. Anda mesti punya itu semua. Kalau Anda sudah punya itu semua, maka Anda sudah punya self ignition. Anda bisa membakar diri Anda sendiri. Anda tidak perlu apinya orang lain. Anda tidak perlu orang lain memberikan semangat pada Anda. Anda tidak perlu saya untuk membakar diri Anda. Anda punya api di dalam diri Anda sendiri. Self ignition. Itu dulu. Makanya Anda mesti punya passion, mesti punya faith, mesti punya motif. Itu. Itu sebagai dasar. Makanya sebagian besar saat ini adalah masalah apa? Masalah bagaimana sukses. Karena sukses itu adalah fondasinya, adalah pikiran kita. Oke. Sekarang kita masuk ke hal yang ketiga. Ya. Hal yang ketiga, masalah kompetensi. Ya. Sebentar. Oke. Nah, lagi ya. Anda harus punya kompetensi. Kompetensi itu 3 dimensi. Ya. Knowledge. Artinya apa? Anda mesti punya pengetahuan. Ya, pengetahuan yang bisa Anda baca, yang Anda bisa dengarkan dari fasilitator, dari YouTube Anda bisa dengarkan, Anda bisa. Intinya apa? Kompetensi itu pengetahuan yang Anda miliki dalam diri Anda yang sudah melekat embedded, ya, sudah terpatri dari Anda. Sehingga kalau katakanlah misalnya sudah punya pengetahuan dan punya pengalaman yang akhirnya jadi pengetahuan, ya, apapun yang ditanyakan oleh customer Anda, apapun yang dimintakan oleh atasan Anda sudah lebih mudah. Anda tidak perlu menghafal, tapi Anda memahami. Ya, makanya pada waktu katakanlah misalnya ditanya oleh seseorang, apakah asuransi wajib pihak ketiga perlu nggak? Saya bisa langsung dengan mudah menjawab. Ya, jadi karena apa? Karena sudah punya pengetahuan. Pengetahuan itu kembali lagi, kita kumpulkan sedikit demi sedikit, belajar demi sedikit. Anda kan tidak mungkin belajar buku, 100 buku langsung Anda masukin kepala Anda, tidak bisa. Anda mesti baca, ya. Tidak bisa instan. Anda tidak bisa pintar secara instan. Anda tidak bisa sukses secara instan. Anda perlu waktu dan perlu perjuangan dan perlu konsistensi. Knowledge itu, Anda mesti punya pengetahuan. Skills, Anda mesti punya keterampilan. Keterampilan ini artinya apa? Keterampilan untuk bicara, ya, keterampilan untuk mempresentasikan, keterampilan untuk apa lagi? Untuk mendengarkan, ya, keterampilan untuk apa lagi? Untuk mengoperasikan komputer dan segala macam. Ini keterampilan harus dipraktekkan, harus mesti dilatih, ya. Akhirnya apa? Menjadi Anda punya skills yang melekat dalam diri Anda. Anda tidak mungkin bisa jago ngomong kalau Anda tidak pernah latihan ngomong. Anda tidak bisa jago naik sepeda kalau Anda tidak pernah latihan sepeda. Artinya apa? Harus dilakukan skills. Nah, Anda coba lihat
apakah Anda punya keterampilan sudah memadai apa enggak? Dan Anda harus punya keterampilan satu atau dua untuk Anda lakukan saat Anda pensiun nanti. Anda jangan berharap untuk tidak melakukan apapun saat Anda pensiun. Ya, kenapa? Karena masa pensiun tersebut waktunya sudah cukup banyak, tapi kemudian Anda tidak punya apa-apa yang Anda bisa lakukan. Anda mesti pikir itu. Ya, masa pensiun bukanlah artinya waktu menunggu kematian, bukan. Tapi adalah waktu untuk beraktualisasi diri, berbagi pengalaman pengetahuan buat kepada yang lain. Di satu, Anda punya nilai. Anda bisa dibayar untuk apa yang Anda lakukan. Seperti halnya saat ini saya punya kompetensi, sudah punya skills yang saya berikan pada Anda. Saya dibayar walaupun tidak mahal, karena ini saya bahagia. Karena saya bahagia. Ya, karena sesuatu yang bahagia Anda lakukan dengan sukacita, walaupun mungkin Anda tidak dibayar pun Anda akan bahagia. Tapi kemudian karena saya punya partner bilang jangan terlalu murah, Pak, ya. Sebaiknya begini aja. Ya sudah, saya ikuti. Ya, saya bisa kadang-kadang saya dipanggil sehari pun saya bisa dibayar 5-10 juta. Bahkan mungkin lebih dari itu. Ya, saya sebagai tenaga apa, sebagai saksi ahli, saya pernah dibayar puluhan juta. Tapi mengajar adalah sukacita buat saya. Attitude, perilaku. Ya, perilaku nih terakhir, perilaku ya. Kompetensi itu 3 dimensi. Perilaku adalah sopan santun, ya. Kemudian Anda mesti jujur, perilaku ya, masuk dalam tadi integritas juga ya. Kemudian masuk apa lagi? Anda tidak boleh so tahu, Anda mesti hormat kepada yang senior, Anda mesti ikuti aturan dimanapun Anda berada pada waktu Anda ikut ujian kompetensi. Anda tidak boleh menggurui orang lain. Anda walaupun yang menguji Anda adalah orang yang lebih muda, Anda tetap santun, Anda sebagai orang yang diuji. Ya, Anda mesti tahu perilakunya. Jangan sok tahu, misalnya yang nguji gua, anak buah gua yang dulu waktu di perusahaan tersebut, itu dulu, sekarang dia penguji Anda. Anda harus ikuti aturannya, ya. Jangan jangan apa merokok di sembarang tempat, ya. Kemudian kalau datang tuh mesti sebelum waktunya. Artinya apa? Perilaku Anda akan dinilai. Maka Anda harus konsisten dengan ini kompetensi Anda. Nah, setelah Anda kompeten, Anda memiliki serangkaian ilmu pengetahuan, ilmu keterampilan, dan Anda punya perilaku jempolan, nah barulah Anda ambil sertifikasi. Sebetulnya sertifikasi apa? Perlu aja. Perlu apa? Perlu hanya untuk stempel kok. Sebetulnya Anda sudah kompeten, tapi perlu suatu lembaga yang melegalisir bahwa Anda kompeten. Gitu. Tapi banyak yang punya sertifikasi tapi tidak kompeten. Banyak sekali. Mohon maaf ya, ada beberapa lembaga yang memberikan sertifikasi tapi dia tidak punya kompetensi, ya. Cuma hanya menghafal doang, menghafal buku, habis itu lulus. Apa dia kompeten? Enggak, karena kompeten itu Pak harus dibuktikan di tempat pekerjaan, bukan di ujian. Ya, kompeten tersebut harus ditunjukkan di tempat pekerjaan, dikasih pekerjaan, bisa nggak diselesaikan? Ya. Nah, jadi Anda harus kompeten terlebih dahulu baru ambil sertifikasi. Itu lembaga-lembaga sertifikasi, entah AMAI, entah PARI dan lain-lain, ya. Jadi sertifikasi setelah Anda kompeten. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik. Kemudian setelah itu dalam pekerjaan Anda, profesi apa Anda apapun itu, ya, Anda bangun networking, Anda bangun akses. Yang seperti saya jelaskan pada Anda semua bahwa pintu tersebut terbuka buat orang-orang yang punya pengetahuan, punya networking bagus, ya. Akan dapat ditawarin di telepon, ya. Dan saya percaya kalau misalnya Anda kompeten, Anda dikenal, Anda punya integritas, ya, Anda tidak akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak akan sulit, ya, tidak akan sulit. Saya percaya Tuhan akan membukakan rezeki buat orang-orang yang punya nilai-nilai baik bagi diri beliau, ya. Ini langkah-langkah yang katakanlah Anda harus miliki, Anda harus lakukan, ya. Integritas itu tidak bisa ditawar, ya. Anda jujur, Anda tahu etik, Anda tahu norma-norma. Nah, jadi gini, ya. Saya mau coba jelaskan kembali pada Anda beberapa ya. Best practice. Best practice ya. Dalam saya punya salah satu, saya punya shot ya. Ada seseorang yang mengatakan bahwasannya polis asuransi, 10 polis asuransi bisa dibatalkan oleh satu endorsement saja. Di mana polis tersebut ternyata nama tertanggungnya beda, lokasinya beda, objeknya beda. Tapi ini orang bersikeras,
ya. Selama tidak dilarang dalam pasal, dalam hukum, maka boleh dilakukan dan itu dapat diperdebatkan. Saya kembali lagi saya sampaikan kepada Anda semua ya, bahwasanya orang-orang yang tadi menghalalkan yang berlindung di balik-balik hukum itu saya bilang sebagai pesilat hukum ya. Ada pesilat hukum nomor 1, ada pesilat hukum nomor 2. Pesilat hukum nomor 1 adalah yang mengamalkan nilai-nilai integritas, atmosfer tersebut. Kalau memang tidak diatur, tapi itu bertentangan dengan best practice, maka jangan dilakukan. Mana mungkin 10 polis asuransi bisa dibatalkan oleh 1 endorsement? Kan ininya mungkin terlampau pintar, tapi ininya tidak baik. Ya, jadi ini langkah-langkah yang Anda harus bisa lakukan di sepanjang Anda punya perjalanan kehidupan yang telah saya lakukan selama ini, ya. Dan ini akan terus Anda lakukan. Tidak bisa Anda berhenti setelah Anda selesai. Oh, saya selesai, saya dapat piala, enggak. Piala Anda setelah Anda menutup usia. Piala saya setelah saya nanti menutup usia. Saya saat ini mengejar lagi impian-impian. Karena saya punya tugas, mungkin impian saya sudah terpenuhi mungkin, tapi masih ada impian saya adalah untuk berbagi lebih banyak pada orang ya. Saya pun juga kenapa saya membangun YouTube channel itu ya, walaupun saya tidak punya intensi untuk mendapatkan Google Ads ya, AdSense ya. Saya tidak punya. Saya tidak, mungkin kalau nanti ada ya syukurlah, tapi bukan itu tujuan saya. Tujuan saya memakai YouTube itu adalah untuk berbagi terus-menerus karena saya posting kan itu bisa ditonton oleh lebih banyak orang ya, seperti yang saya bisa asuransi ini kan, saya cukup produksi 1 kali, Anda bisa belajar terus-menerus dan siapapun mungkin setelah anak Anda lahir, Anda belajar lagi asuransi, bisa tetap bisa asuransi sepanjang itu sepanjang itu materinya masih relevan, masih sesuai, kenapa tidak gitu loh. Jadi Anda pun juga terus mesti berpikir apa yang Anda bisa lakukan, apa yang Anda bisa lakukan lagi terus-menerus ya. Oke, nah ini cerita mengenai aspek integritas ya, karakter, etik, perlu etik ya, perlu memilih ya, memilih standing for something. Jadi misalnya begini, ya, ini berat ya, seperti yang saya lakukan pada waktu saya menulis buku Jangan Beli Unit Link ya. Terus terang aja, teman baik saya, senior saya, menyampaikan kepada saya, kamu terlampau vokal, kamu terlampau tegas. Hubungan kamu dengan OJK pada waktu itu tidak baik. Ya. Kami punya asosiasi sangat membutuhkan dukungan OJK, sehingga kalau kamu masuk sebagai pengurus asosiasi kami, maka ditakutkan asosiasi kami tidak didukung oleh OJK. Saya bilang that's fine, nggak ada masalah, karena saya standing for something. Ya, saya bicara untuk kepentingan lebih banyak orang. Ya, terkait dengan buku tersebut ya, jangan beli unit link ya. Jadi saya bersedia tidak digunakan. Saya bersedia untuk dicaci. Saya bersedia untuk tidak dihormati, ya, tidak dihargai. Tidak masalah. Yang penting apa? Kamu, saya standing for something. Kita bicara, berdiri untuk kepentingan sesuatu yang memang kita anggap itu benar. Karena hitam adalah hitam, putih adalah putih. Itu dulu. Makanya apa? Integritas memang tidak mudah dan tidak murah. Ya. Itu mahal harganya. Ya, tapi saya percaya. Ya, saya percaya integritas tersebut akan membuat Anda lebih dihargai. Anda mungkin punya role model tentang integritas, mungkin polisi namanya Hugeng, ya. Itu salah satu hal yang saya pikir perlu Anda contoh, Hugeng, dari polisi Hugeng ya. Atau mungkin Pangap, ya. M. Yusuf, ya, orang Makassar. Ya, orang Makassar. M. Yusuf, itu saya hargai, ya. Beliau sangat sangat punya integritas. Atau Beni Mudani, itu orang yang hebat ya. Jadi Anda harus berani memilih pada saat Anda di persimpangan jalan. Apakah Anda mau ke kiri, mengikuti arus di sana, atau Anda tetap pada jalur Anda, lurus ke sana. Tapi Anda akan ditinggal oleh kelompok Anda. Memang tadi kembali lagi, integritas tidak murah dan tidak mudah.
ya. Nah, kemudian saya mau coba sampaikan ya, ini motivasi ya. How do you identify passionate people? Bagaimana Anda bisa mengenali orang-orang punya passion ya? Self motivated tadi ya. Kembali Anda mesti punya motivasi dalam diri Anda sendiri. Jangan gantungkan motivasi pada orang lain. Jangan gantungkan. Anda lihat foto pasangan Anda dan anak-anak Anda. Anda lihat Tuhan. Tuhan ingin Anda melakukan apa? Anda banyak berdoa kembali ya. Ya, kemudian Anda harus bertumbuh setiap hari. Jangan berhenti untuk bertumbuh, jangan berhenti untuk belajar ya. Kenapa? Kalau Anda berhenti untuk sesuatu, maka Anda sebetulnya sudah mati. Walaupun Anda belum berhenti bernapas ya. Itu dulu. Determination, Anda mesti punya sesuatu yang Anda mesti lakukan. Ya, Anda punya tujuan. Excitement, Anda bahagia. Ya, Anda bahagia untuk melakukan sesuatu. Positively, ya Anda orang positif, ya, tidak pernah mengeluh. Anda selalu memberikan energi buat orang lain. Maka hidup Anda akan bahagia dan Anda berbagi energi dan saya percaya energi Anda tidak akan habis. Anda berbagi, malah energi tersebut Anda diberikan sama Tuhan ya. Ya, Tuhan yang memberikan sendiri energi Anda. Oke. Kemudian terakhir, Anda mesti punya values yang begitu banyak ya. Anda tinggal pilih values Anda. Anda mesti pilih sendiri, Anda mesti pelajari. Dan ini tadi kembali lagi, Anda mesti pilih mana. Kalau saya sih sudah sampai ke sini. Walaupun saya tidak menganggap saya punya diri itu kaya-kaya amat, tapi paling tidak cukup untuk hidup saya. Karena yang membuat menentukan cukup atau tidak kita sendiri. Banyak orang kaya yang tidak bahagia. Ya, banyak orang kaya masih merasa miskin dan terus melakukan korupsi. Tapi sebaliknya, tidak sedikit orang yang sederhana itu bahagia. Ya, jadi kebahagiaan Anda bukan tergantung pada materi yang Anda miliki, tapi kepada diri Anda merasa bersyukur, merasa berterima kasih, dan cukupkan apa yang Anda miliki, dan kemudian Anda terus berbagi dari apa yang Anda miliki. Karena kita datang telanjang dan pulang pun juga hanya berkain. Tidak ada sesuatu yang kita bisa bawa pulang ke dunia sana, karena kita bukan tinggal di sini. Kita bukanlah makhluk di sini. Kita hanya sementara di sini. Kita akan hidup di sana selamanya. Ya. Ini kita multitasking, Anda mesti punya kemampuan tadi ya, kemampuan berbagai macam fungsi, tugas, sehingga apa? Anda bisa dianggap sebagai orang yang kompeten. Ya. Nah, certification adalah cara yang terbaik bahwa orang lain paham Anda kompeten. Ya. Nih, networking is the number one unwritten rules of success in business. Jadi, networking adalah hukum nomor satu yang tidak tertulis dalam semua sukses dalam semua bisnis. Ya. Ini kunci sukses yang saya mau coba sampaikan pada Anda semua. Saya coba ulang sedikit ya. Anda harus punya mindset pertama kali sebagai kunci awal. Ya. Kemudian Anda harus tahu story. Anda punya cari role model yang Anda bisa contoh. Yang ketiga, Anda pahami dunia Anda. Anda kuasai dunia Anda, pekerjaan Anda. Kemudian Anda tahu langkah-langkah tadi bagaimana Anda sukses. Sebetulnya ini hal yang sederhana yang saya pikir Anda bisa dapatkan dari mana saja. Ya, saya hanya ingin merangkum dari apa yang saya jalani selama hampir 4 dekade, ya. Dan ini terus going on, ya. Dan saya ingin terus bermanfaat dan saya terus berbagi, ya. Jadi passion plus konsistensi adalah sukses. Jadi sukses adalah passion Anda apa dan konsistensi. Anda terus bangun dan nggak pernah berhenti. Ya, Anda boleh sebentar beristirahat. Ya, berapa? Sejenak untuk beristirahat, untuk refleksi. Mungkin Anda ngos-ngosan, oke? Tapi setelah itu ya lari lagi. Kalau Anda istirahat ya satu minggu, tapi sometimes Anda Sabtu Minggu pun juga mungkin perlu belajar suatu waktu. Yaitu sacrifice. Nanti pada saatnya semua pengorbanan Anda akan Anda terima. Ya, itu semua dari saya. Waktu 12 kurang 10, Anda bisa bertanya dengan saya di waktu yang masih ada. Ya, terima kasih dan semoga bermanfaat. Ya, silakan Pak ingin bertanya bagaimana agar nasabah oh tadi udah ya. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Monggo. Dan jangan lupa tadi ya follow IG-nya Bisa Asuransi dan Itikat Academy dan Anda akan dapatkan 2 buku e-book ya. Sukses atau Mati dan satu lagi Benar Cara Hidup. Sementara nanti buku Sukses in Insurance itu Anda akan dapatkan dalam bentuk e-book saat setelah selesai ini ya, 1 buku ya, tapi tambahan 2 buku tadi dengan Anda follow IG-nya Bisa Asuransi dan Itikat Academy. Tapi kalau Anda mau follow juga saya, silakan yang di YouTube YouTube Bisa Guru Asuransi. Silakan Surabaya. Monggo. Monggo, silakan langsung aja.
Dibuka Ya, aja mic-nya. selamat siang Pak Freddy. Ya, Izin bertanya, ya tadi Kak. kan ada kayak notis ya, motivator. Maksudnya Heeh. semakin kita multitasking ya Pak ya, itu Hmm? kan semakin orang akan menilai kita lebih apa ya, lebih bagus lah istilahnya begitu. Tapi kadangkala di zaman sekarang itu Pak, semakin kita punya multitasking nih, itu sering dimanfaatin orang gitu. Nah, menurut Pak Freddy bagaimana? Gimana kita caranya supaya kita tidak dimanfaatkan orang dengan multitasking kita, sehingga kita bisa upgrade gitu. Kan kadang, dimanfaat akhirnya kita pola pikir, udahlah, aku segini aja. Akhirnya membuat pola kita pikir kita yang semula positif, jadi ngedown lagi. Hmm. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Puri atau Mbak Puri ya. Oke. Anda perlu mengeluarkan seluruh potensi yang Anda miliki. Keluarkan saja. Dengan Anda mengeluarkan, Anda melatih, Anda punya potensi semakin terasah, semakin tinggi Anda punya nilai kompetensi Anda. Oke, itu satu dulu ya. Kemudian mungkin ada orang yang memanfaatkan Anda punya kompetensi, ya. Sepanjang memang orang tersebut membantu Anda mengeluarkan Anda punya kompetensi dan Anda masih punya waktu, dia memanfaatkan nggak ada masalah juga sih. Anda berlatih kan kesempatan untuk mengeluarkan tadi, melatih Anda punya kompetensi. Dan kemudian kalau orang tersebut masih memanfaatkan juga dan tidak ada feedbacknya dan tidak ada nilainya buat Anda, ya Anda bilang mohon maaf, terima kasih. Ya, jadi suatu ketika mungkin bisa saja Anda mengeluarkan potensi Anda, melatih supaya Anda terus terasa, tapi suatu ketika Anda tutup kesempatan. Jadi kembali lagi, Anda bisa memilih teman-teman Anda. Anda bisa memilih teman-teman Anda, di mana Anda bisa melakukan sesuatu, ya. Tapi kalau itu atasan Anda ataupun teman Anda di kerjaan, ya, ataupun salah satu ya, nggak apa-apa. Anda kerjakan itu, karena dengan begitu Anda dapat kesempatan untuk melatih diri Anda. Tapi Anda tahu kapan Anda dimanfaatkan, kapan Anda punya nilai untuk melakukan itu tersebut ya. Kalau ternyata memang teman Anda tersebut eh, tidak bisa memberikan nilai tambah buat Anda, ya cukup satu kali saja. Ya cukup satu kali saja gitu loh. Dan kemudian tadi saya mau tambahkan sedikit untuk tadi Anda tolong kalau misalnya boleh Anda bergabung dengan asosiasi-asosiasi profesi yang Anda miliki kalau misal di AMAI ataupun di AUI atau apapun terlibatlah dalam asosiasi supaya apa orang melihat Anda di asosiasi Anda terlibat dan kemudian apa Anda punya akses ke regulator kepada teman-teman pimpinan-pimpinan perusahaan-perusahaan asuransi gitu loh Anda punya akses gitu loh. Jadi gitu Bu Puri Surabaya lakukan saja dan kemudian Anda bisa terlatih dan Anda punya kompetensi terasa dan kemudian Anda bisa pilih-pilih teman-teman Anda mana yang Anda mau bantu mana yang tidak gitu ya cukup satu kali saja mungkin Ya, dibantu begitu Bu Puri iya, terima kasih Pak Freddy. ya terima kasih oke dari Mbak Tela Tia ya Pak izin bertanya apakah ada dari Bapak ada webinar atau pelatihan untuk mengikuti CGI ya jadi sesungguhnya ada ya jadi nanti bisa hubungi Mbak Aisyah ya. Tapi terus saja begini, kalau Anda mau berlatih CGI ya untuk individu-individu ya, kami ada pelatihan bisa asuransi. Nanti Anda coba lihat klik aja di bisaasuransi.com ada pelatihan sih Bu. Anda bisa berlatih. Kami sudah buatkan soal-soal yang banyak, sudah menambahkan soal. Anda berlatih terus-menerus dari soal-soal tersebut dan ada pakai sistem, ada waktu berapa menit, Anda terkunci selesai, langsung kelihatan nilainya Anda. Kan karena di CGI tersebut kan soalnya kan berulang-ulang terus kan, berputar-putar terus loh. Jadi kami memiliki sistem di Bisa Asuransi, Anda berlatih CGI sendiri di Bisa Asuransi selama waktu tertentu 1 bulan kalau tidak salah, dan bila mana Anda puas dan Anda lulus, ya, dan nilai Anda saya yakin makin lama makin bagus kalau Anda berlatih terus kan, dan Anda saya yakin kalau misalnya Anda lulus di sistem itu, pasti dengan di Amai punya CGI, Anda ya karena soalnya sama, kurang lebih itu saja pasti saya yakin Anda lulus gitu. Yang penting apa? Latihan, latihan. Jadi karena latihan tersebut membentuk Anda keahlian Anda. Ya, makanya saya pun juga punya apa pelatihan menulis itu mudah. Saya punya pelatihan. Makanya kalau Anda lihat di YouTube saya Guru Asuransi, itu saya apa masukkan, saya upload saya punya pelatihan menulis itu mudah karena saya saat ini ada 13 orang ikut pelatihan saya, ya. Itu keahlian saya salah satunya. Saya penulis buku, saya berbagi dan mereka perlu untuk bisa menulis itu saya jual, tapi saya nggak jual mahal-mahal ya. Saya jual 1 juta untuk kemarin ya dengan sampai 6 bulan pelatihannya.
Tapi sesungguhnya itu sangat-sangat murah ya, sampai bisa jadi buku ya. Tapi karena saya suka ya, saya suka untuk memberikan sesuatu hal yang bernilai. Ada teman-teman saya yang senior, Pak Ketut Swastika dari direktur teknik apa dulu direktur di teknik di Sinarmas Group ya, Sinarmas Asuransi Sinarmas. Saya senang ya, Ibu Uli dari Adira ataupun Zurich Insurance saat ini. Saya senang. Kenapa? Karena itu berbagi ya. Kemudian CGI silakan Anda kalau misalnya mau kalian tanya sama Mbak Aisyah. Ya tanya saja Mbak Aisyah ya, bisa sampaikan di Bisa Asuransi apa saja tuh CGI-nya. Ya Anda bisa berlatih. Silakan Mbak Bella ya, silakan ya Anda hubungi Mbak Aisyah. Ada latihan-latihan soal yang Anda bisa, kalau tidak salah cuma 100.000 atau berapa, Anda bisa latihan tuh selama satu bulan ya, daripada Anda ikut tutorial mahal. Tapi kalau misalnya Anda mau tutorial satu perusahaan dikumpulkan ya, itu bisa juga kami lakukan secara langsung Zoom ini ya, bisa latihan dengan memberikan materi dulu, baru nanti setelah itu latihan itu bisa. Tapi kalau Anda mau langsung latihan, Anda bisa langsung ikut kelasnya di Bisa Asuransi secara online. Itu bisa. Monggo. Begitu Mbak Belatia ya. Semoga menjawab ya. Thank you, thank you, thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu 3-5 menit. Satu pertanyaan lagi? Oke. Pak Makbul Fikri, izin bertanya, bagaimana cara yang efektif untuk kami sebagai insan asuransi memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya melihat mindset asuransi di mata masyarakat umum masih sangat rendah, kurang diminati, bahkan banyak dibully, khususnya di media sosial. Kedua, regulasi pemerintah juga sepertinya belum berpihak pada industri perasuransian. Oke, jadi gini. Pertama, efektifnya apa? Anda bisa membuat Anda punya channel sendiri. Itu satu, Anda bisa membuat channel sendiri untuk mengedukasi. Anda harus siap untuk dibully. Anda harus siap untuk dimaki. Ya, kita muka tembok lah. Nggak ada masalah. Sepanjang apa tadi? Anda yakin kepada mereka bahwa Anda melakukan kebaikan. Ya, saya pun juga siap dibully. Makanya mengapa saya bikin YouTube Guru Asuransi, ya. Kenapa? Karena saya siap untuk dimaki, saya siap dibully dengan berbagai macam pertanyaan, dengan berbagai macam pernyataan, ya. Tidak masalah. Ya, memang begitulah rupa wajah kita saat ini. Tapi saya percaya di balik kabut yang gelap ini, di belakang sana ada sinar matahari. Tinggal kita lalui saja kabut itu, ya. Tapi tetap konsisten ya dengan semua itu sebut ya. Jadi Pak Makbul bisa edukasi terus-menerus, tapi kalau misalnya tidak bisa tidak bisa buat channel sendiri, ya, Anda bisa pakai saya punya channel tersebut. Anda lihat saya punya materi ada sekitar ratusan video ya ataupun short yang banyak. Anda bisa masuk situ, Anda dengarkan mana yang terbaik, ya. Anda langsung forward aja, Anda langsung share saja, ya. Itu Anda bisa gunakan supaya Anda tidak perlu lagi buat channel ya. Jadi saya siap untuk dapat ditanya, untuk dapat menjawab apapun yang mereka tanyakan pada saya. Karena saya sudah cukuplah pengalaman untuk dimaki, dibenci, tidak masalah. Ya, begitu Pak Makbul ya. Jadi cara efektif ya sudah edukasi terus. Ya, kemudian regulasi pemerintah sepertinya belum berpihak pada industri perasuransian. Sudahlah, kita tidak perlu menunggu kebaikan pemerintah untuk membuat aturan dan segala macam. Kita lakukan sendirilah. Jadi jangan gantungkan masa depan industri perasuransian ini kepada OJK, kepada pemerintah dan lain sebagainya. Tapi kitalah yang bertanggung jawab terhadap industri ini. Ya, maka oleh sebab itu saya mengajak teman-teman semua bersama-sama untuk melakukan edukasi secara terus-menerus tanpa henti, ya, sampai kita berakhir. Begitu, Pak Makbul ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Kalau tidak ada lagi, ya jangan keluar dari dulu grup WA dulu ya, jangan keluar dulu ya. Kenapa? Karena ada informasi-informasi yang lebih lanjut dan mudah-mudahan itu menjadi komunitas kita ya untuk Success and Insurance batch pertama ya. Dan kemudian kalau misalnya Anda punya komunitas yang baik, yang punya energi, saya pikir sangat bagus sekali kita saling sharing sana sehingga batch 1 ini bisa menjadi komunitas Anda untuk dalam perjalanan Anda ke depan ya. Begitu terima kasih buat teman-teman semua dan saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang pas ya. Silahkan berkomunikasi dengan saya di WA ataupun di YouTube ataupun di Facebook. Saya ada di mana-mana ya, tapi saya berharap teman-teman semua ya mohon bantuannya kalau misalnya boleh subscribe ya di saya punya YouTube. Kemudian kalau misalnya bermanfaat, Anda bisa share kepada teman-teman dan kalau misalnya Anda mau tanyakan bisa Anda komentar gitu loh. Begitu teman-teman semua.
Terima kasih banyak semuanya teman-teman ya. Semangat ya. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih banyak ya. Terima Sukses kasih, semua buat Anda Pak. semua. kasih, Terima kasih. Pak. Sampai jumpa. Terima kasih, Take care. Pak. Bye-bye. God bless. kasih. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Sehat terus, Terima Pak. kasih, Kak Ya, Freddy. terima kasih banyak. Terima kasih, Doanya buat Pak. Anda semua juga sama-sama ya. Sampai Teman-teman. jumpa. Bye-bye.